Pertandingan pembuka di Grup B, Euro 2024 ini adalah bentrokan antara dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Uniknya, kedua tim, Spanyol dan Kroasia, meski memiliki skuad berbakat, tidak diunggulkan untuk menjadi juara turnamen tahun ini. La Roja, julukan Spanyol, telah 3 kali menjuarai Piala Eropa pada 1964, 2008, dan 2012. Serta mencapai semifinal Euro 2020, di mana mereka kalah melalui adu penalti melawan Italia. Gaya permainan mereka yang sabar dan menekankan penguasaan bola, membuat Spanyol selalu tampil menarik, termasuk di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022. Namun, pendekatan ini kadang tidak cukup untuk membawa Spanyol ke puncak kejayaan. Yang pasti, gaya bermain ini membuat mereka mendominasi penguasaan bola dalam 136 pertandingan kompetitif terakhir mereka. Spanyol adalah satu dari 8 negara yang menjuarai Piala Dunia dan, bersama dengan Jerman, mereka telah 3 kali menjuarai Piala Eropa dari 11 kali partisipasi. Setelah menjuarai Nations League tahun 2022-23, Spanyol menjadi tim kedua yang menjuarai Piala Dunia, Euro, dan Nations League, setelah Prancis. Di sisi lain, Kroasia, yang akan menjadi lawan mereka di Stadion Olimpiade di Berlin pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, selalu tampil impresif. Negara kecil yang merdeka pada 1990 setelah memisahkan diri dari Yugoslavia ini, melakukan debut Piala Eropa pada 1996 dan langsung mencapai perempat final. 2 tahun kemudian, mereka melakukan debut di Piala Dunia, dan mengejutkan dunia dengan finish di urutan ketiga pada Piala Dunia 1998. Saat pertama kali bergabung dengan FIFA pada 1994, Kroasia berada di peringkat 125, namun setelah finish di 3 besar pada Piala Dunia 1998, mereka merangsek ke 10 besar FIFA, menjadi tim tercepat yang mencapai posisi tersebut. Perjalanan Kroasia tidak berhenti di situ. Mereka menjadi runner-up di Piala Dunia 2018 dan urutan ketiga di Piala Dunia 2022. Namun, pencapaian mereka di Piala Eropa tidak secemerlang di Piala Dunia. Mereka tersingkir di 16 besar pada 2 edisi terakhir Piala Eropa, sementara pencapaian terbaik mereka adalah perempat final pada Euro 1996 dan 2008. Meski begitu, Kroasia tetap akan memasuki pertandingan dengan percaya diri tinggi, setelah memenangkan 6 laga terakhir mereka, termasuk kemenangan 2-1 atas Portugal dalam pertandingan persahabatan. Kontrol permainan adalah aspek terpenting dalam sepak bola Kroasia, namun mereka melakukannya dengan kecerdikan yang tidak dimiliki oleh Spanyol. Dalam Piala Dunia 2022, hanya Spanyol yang melampaui mereka dalam penguasaan bola. Trio Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic menjadi kunci dalam kemampuan Kroasia mengendalikan permainan. Kroasia juga sulit dikalahkan dan piawai menjaga keseimbangan antara transisi dan penguasaan bola, membuat mereka sering disebut sebagai spesialis turnamen. Spanyol menyadari hal ini dan tetap waspada. Namun, dari statistik pertemuan kedua tim, Spanyol masih superior. La Roja memenangkan 6 dari 10 pertandingan sebelumnya melawan Kroasia, termasuk kemenangan melalui adu penalti di final Nations League tahun 2022 sampai tahun 2023. Sebaliknya, kemenangan terakhir Kroasia atas Spanyol terjadi pada November tahun 2018 dalam Nations League. Terakhir kali mereka bertemu, Spanyol menang 5-3 di babak 16 besar Euro 2020. Kini, mereka akan kembali beradu kekuatan, kecerdikan, dan ketajaman. Pertarungan ini menjadi menarik untuk disaksikan, karena juga melibatkan formasi tim dan strategi permainan yang akan diterapkan keduanya. Di sini, strategi yang disusun Luis de la Fuente dan Zlatko Dalic menjadi sorotan utama. Dalic sendiri menghadapi sedikit masalah dengan kebugaran pemainnya, namun Luka Modric, Mateo Kovacic, dan Marcelo Brozovic dipastikan menjadi starter. Trio lini tengah Kroasia ini menjaga keseimbangan permainan dan menjadi pengatur tempo,
serta faktor yang bisa mengimbangi lini tengah Spanyol, yang mungkin diisi Fabian Ruiz, Rodri, dan Pedri. Baik Luis de la Fuente maupun Zlatko Dalic, kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Formasi ini sering diadopsi tim-tim besar karena memberikan fleksibilitas dalam permainan. Baik Spanyol maupun Kroasia memiliki kualitas pemain yang mampu menjalankan pola ini dengan efektif, meskipun hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Di pihak Kroasia, formasi ini memungkinkan trio Kovacic, Brozovic, Modric menjadi jembatan bagi lini pertahanan yang kemungkinan diisi Joško Gvardiol dan Josip Stanisic di sayap, serta Marin Pongracic dan Josip Sutalo di jantung pertahanan, melindungi kiper Dominik Livakovic. Dalam formasi eksplosif ini, Kroasia menempatkan Ante Budimir sebagai penyerang utama, yang diapit oleh Andrej Kramaric dan Lovro Majer. Mereka akan beradu ketajaman dengan trio serang Spanyol, yang kemungkinan terdiri dari Alvaro Morata di tengah, serta Nico Williams dan Lamine Yamal di sayap. Seperti Kroasia, trio serang Spanyol juga akan berharap pada pasokan dari kedua fullback, kemungkinan ditempati Alex Grimaldo di kiri dan Jesus Navas atau Dani Carvajal di kanan. Penjaga gawang Unai Simon akan dilindungi ketat oleh Robin Lenormand atau Aymeric Laporte, dan Nacho di lini pertahanan. Semua pemain yang dipasang Dalic dan De La Fuente memiliki kualitas tinggi, bahkan beberapa dari mereka berpasangan di klub yang sama, seperti Alex Grimaldo dan Josip Stanisic di Bayer Leverkusen. Dengan prospek dan skenario seperti ini, pertandingan ini menjanjikan permainan menyerang yang sayang untuk dilewatkan.